Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Fahmi Selpiansah, peserta latihan dasar CPNS BPSNM Angkatan ke-7 tahun 2021 instansi Kabupaten Garut. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen ASN, Board of Governance, dan pelayanan publik. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu kedudukan ASN. ASN terbagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau biasa disebut PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran dan tugas ASN. Pertama, peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi dan kolusi. Dan tugas ASN sebagai berikut. Pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak pegawai negeri sipil antara lain mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas pekerjaan. Kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan hukum. Kelima, pengembangan kompetensi. P3K berhak memperoleh antara lain gaji dan tunjangan, cuti dan perlindungan hukum terkait pekerjaan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN antara lain: pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi aparatur sipil negara antara lain: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Hal itu semua bertujuan untuk menuju konsep Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Pelayan publik. Pelayan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa,
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain: pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Kedua, membangun visi misi pelayanan. Ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Harapan masyarakat kepada seluruh kementerian atau instansi pemerintah antara lain: pertama, meningkatkan kualitas SDM, bisa seperti peningkatan kapasitas, penegakan disiplin, peningkatan perilaku melayani. Keempat, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, memperbaiki sistem dan aturan, bisa seperti penyempurnaan standar pelayanan, sistem pelayanan, sistem manajemen kinerja, debirokratisasi, penegakan hukum dan aturan atau deregulasi. Dan yang terakhir adalah penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Saya Ki Agus Muhammad Fahmi akan menjadi jati diri yang handal, kooperatif, dan inovatif.